Adik-adik apa berkat, ketemu lagi dengan guru-guru sekolah minggu apa berkat. Kita mau selamat hari Minggu, selamat beribadah di sekolah minggu apa berkat. Ayo adik-adik apa berkat, gimana selama seminggu ini sekolahnya? Apakah sedang ujian kah? Atau sudah selesai? Mungkin sudah lelah ya, atau udah rindu menunggu sekolah minggu. Karena adik-adik apa berkat sudah rindu sekolah minggu, mendengarkan cerita dan memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik apa berkat, siapkan hatinya. Mari kita nyanyi bersukacita buat Tuhan. Kita nyanyikan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke adik-adik apa berkat, sebelum kita melanjutkan menyenangkan hati Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati adik-adik Abah berkat maupun orang tuanya. Adik-adik Abah berkat yang sedang sekolah sekarang ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan dan guru-guru Abah berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik Abah berkat, ayo kakak terus mengajak adik-adik Abah berkat bangkit berdiri. Kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Jawab ya, jawab ya, jawab ya, jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan, jawab ya. Adik-adik apa berkat, ketika kita nyanyikan ku jawab ya, kita sebut nama kita sendiri. Contohnya, ku jawab ya, dengar dia panggil nama saya.
Jadi itu diganti dengan dengar dia panggil nama Kris, dengar dia panggil namamu. Oke, pokoknya kata saya itu diganti dengan nama adik-adik Abah Berkat. Oke adik Abah Berkat, kita nyanyikan dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama Kris, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Kris, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil, dengar dia panggil nama Kris, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Kris, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, jawablah ya, ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik Abah Berkat, kita masih memuji Tuhan. Kita nyanyikan kalau kau suka hati, tepuk tangan. Mari kita memuji Tuhan. Adik-adik pasti sedang bersuka cita. Kita sama seperti kami sedang bersuka cita. Nyanyikan kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Oke, adik-adik Abah Berkat, silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mungkin sudah lelah ya. Adik-adik Abah Berkat, kakak mengingatkan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan menyanyikan lagu, jangan lupa mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Oke adik-adik Abah Berkat, kita nyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kami dan terang bagi jalan. Adik-adik Abah Berkat. Bagi
selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Nah, adik-adik Abah, kakak yakin dan percaya pastinya adik-adik Abah dimanapun berada pasti dalam keadaan sehat dan sukacita seperti kakak-kakak Abah, karena kita sukacita karena Tuhan Yesus, ya kan? Nah, pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa agar dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita mampu mendengarkan dengan baik dan mengerti. Ayo, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini kami bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan untuk kami, khusus adik-adik Abah dimanapun berada, karena di pagi hari kami boleh bertemu sekalipun masih lewat dalam video. Kami akan percaya setiap pujian penyembahan kami, bahkan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkenan untuk setiap ibadah kami di pagi hari ini. Berkati adik-adik Abah, berkati telinga, berkati tangan kami, berkati terlebih hati kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik Abah, masih ingat gak cerita minggu lalu, cerita firman Tuhan minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Kris? Ayo, masih ingat gak? Nah, firman Tuhan yang minggu lalu yaitu bercerita tentang hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari pencurahan Roh Kudus setelah kebangkitan Yesus pada hari yang ke-50. Nah, pencurahan Roh Kudus ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus. Nah, Kak, kenapa sih Roh Kudus harus dicurahkan? Kenapa Yesus harus menjanjikan turunnya Roh Kudus? Nah, adik-adik Abah, Roh Kudus pada waktu itu masih ingat ceritanya bahwa ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus merasa khawatir. Murid-murid Tuhan Yesus merasa takut, merasa malu menghadapi banyak orang. Karena apa? Karena selama Yesus di dalam dunia, murid-murid Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melayani Tuhan bersama-sama dengan Yesus, berdoa bagi orang sakit bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bahkan kesehariannya hampir setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus naik ke surga, maka yang dirasakan oleh murid-murid adalah takut, cemas. Kenapa? Guru kami sudah tidak ada lagi, pembimbing kami sudah tidak ada lagi, kami takut, kami malu, kami cemas. Nah, itu yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Untuk itu makanya Tuhan Yesus berkata, Aku akan menurunkan Roh Kudus kepadamu sebagai penghibur, sebagai penolongmu. Nah, adik-adik Abah, lalu seperti yang minggu lalu, Roh Kudus turun diiringi dengan angin yang kencang, bahkan lidah-lidah api yang ada di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus pada waktu murid-murid Tuhan Yesus berdoa dengan tekun, seperti yang diceritakan oleh Kak Kris minggu lalu. Nah, pada saat itu murid Yesus menerima Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi setelah murid Tuhan Yesus dikuasai oleh Roh Kudus? Nah, seperti yang kakak Bila katakan tadi, waktu ketika Yesus terangkat ke surga, murid-murid Tuhan Yesus merasa takut, merasa cemas, bahkan berbicara di hadapan orang lain pun takut karena Tuhan Yesus tidak ada lagi di sisinya. Nah, ketika Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus, ketika Roh Kudus sudah turun menguasai murid-murid Tuhan Yesus, mereka yang tadinya takut menjadi berani, yang tadinya tidak mampu berkata-kata. Seperti siapa? Salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Petrus yang pada mulanya ketika Yesus terangkat surga, dia adalah orang yang takut berbicara ke depan orang. Tetapi setelah dikuasai oleh Roh Kudus, dia menjadi orang yang berani. Bahkan dikatakan di Alkitab, ketika dia sudah berkhotbah di depan banyak orang, 3.000 orang lebih, kurang lebih 3.000 orang lebih bertobat. Bayangkan kuasa Roh Kudus yang sangat besar. Nah, apa sih Roh Kudus itu? Apa sih Kak Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah Rohnya Tuhan yang menaungi setiap hati kita, yang ada dalam setiap hati kita, hati adik-adik Abah, untuk menolong kita dalam setiap keadaan kita. Nah, adik-adik Abah, setelah murid-murid Tuhan Yesus dikuasai Roh Kudus, mereka dipimpin Roh Kudus untuk melakukan sebuah kebaikan, untuk selalu melakukan kebaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka berkhotbah, mereka melayani orang banyak,
Bahkan banyak orang bertobat, 3.000 orang bertobat ketika Petrus ketika Yesus dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik Abah, pasti adik-adik Abah bertanya, lalu Kak bagaimana? Apakah Roh Kudus hanya diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus? Nah, kalaupun diberikan kepada kita, dalam rangka apa? Seperti apa Roh Kudus itu? Nah, adik-adik mungkin banyak bertanya seperti itu. Nah, adik-adik Abah, bahkan bukan hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus saja Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan setiap kita, adik-adik Abah, di dalam hati kita, dalam diri kita, tuh Roh Kudus ada dalam setiap hidup kita. Bagaimana Kak? Apa buktinya? Apa peranan Roh Kudus bagi hidup kita? Nah, adik-adik Abah, perlu dikatakan tadi bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Kudus itu berperan untuk mendorong kita, untuk menyuruh, dalam bahasa hari menyuruh kita untuk bertindak, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Demikian dengan adik-adik Abah kita saat ini. Nah, ini adalah contoh bahwa Tuhan Yesus bekerja dalam setiap hari kita. Adik-adik Abah boleh lihat alat peraga. Nah, ini adik-adik Abah boleh lihat, ini adalah gambaran dua orang anak laki-laki. Yang satu ini habis dipukul oleh anak satu lagi. Nah, adik-adik Abah bisa bandingkan, apakah ini yang dikehendaki oleh Tuhan? Apakah hal seperti ini, memukul teman, adalah kehendak Roh Kudus? Bukan. Ini bukan kehendak Roh Kudus. Tetapi ketika adik-adik Abah pernah melakukan ini, bahkan mungkin adik-adik Abah suatu hari akan melakukan ini, maka Roh Kudus juga berperan untuk mengingatkan adik-adik bahwa ini salah. Roh Kudus kata, jangan, itu salah, nggak boleh melakukan itu. Nah, Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Nah, gambar yang berikutnya yaitu, ini adalah gambar dua orang anak perempuan. Yang satu menangis karena dia mengambil satu balon yaitu mainan anaknya ini. Nah, adik-adik Abah bisa melihat apakah ini yang dikehendaki Roh Kudus? Roh Kudus berkata apa tadi? Untuk mendorong kita melakukan kebaikan. Apakah ini baik mengambil milik teman? Tidak baik tentunya. Ini bukan keinginan Roh Kudus, bukan kehendak Tuhan bagi kita, adik-adik Abah. Nah, tetapi Tuhan juga, Roh Kudus mengingatkan kita agar kita tidak melakukan hal seperti ini. Nah, gambar yang berikutnya. Nah, di sini ada dua orang anak laki-laki. Yang satu memiliki makanan dan yang satu tidak. Nah, apa yang dimaksudkan dalam gambar ini? Tentu adik-adik Abah tahu, yaitu berbagi satu dengan yang lain. Nah, ketika mungkin di sekolah, mungkin dimanapun berada, adik-adik Abah melihat teman-teman, adik-adik Abah mempunyai makanan, mempunyai suatu makanan atau hal yang lain yang bisa berbagi. Nah, adik-adik Abah bisa berbagi dengan orang lain. Nah, berarti ini adalah kehendak Roh Kudus. Kita dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik Abah, kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan suatu kebaikan, terus menerus melakukan kebaikan, seperti contohnya ini. Ya, ini adalah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan kebaikan. Nah, gambar yang terakhir yaitu, nah, ini adalah gambar bahwa ada dua orang laki-laki, yang satu itu terlihat seperti jatuh, dia kesakitan, luka, dan yang satu mengulurkan tangannya untuk menolong. Nah, adik-adik Abah, tentu adik-adik Abah tahu bahwa ini mengajar kita dia menolong sesamanya. Nah, begitu juga dengan kita, adik-adik Abah. Ketika adik-adik Abah dalam melihat temannya susah, melihat temannya jatuh, melihat temannya membutuhkan sesuatu. Nah, ini adalah contoh gambaran yang kedua, yaitu kehendak Tuhan, yaitu kita dipimpin Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan semua kebaikan, untuk melakukan kebaikan. Nah, dari dua gambar tersebut tadi bukan kehendak Tuhan. Yang keduanya lagi adalah kehendak Roh Kudus untuk melakukan kebaikan. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan, Roh Kudus pun membantu kita, mengingatkan kita dalam hati kita bahwa kita tidak boleh melakukan hal itu. Nah, adik-adik Abah, sebenarnya peranan Roh Kudus, bahkan keinginan Roh Kudus bukan hanya sebatas itu saja melakukan kebaikan, tetapi kehendak Roh Kudus, kehendak Tuhan, dorongan Roh Kudus, banyak hal yang tak terbatas yang dilakukannya, bukan hanya menolong dan sebagainya. Bahkan dalam keadaan sedih pun, dalam keadaan adik-adik susah, mungkin adik khawatir, cemas,
akan sesuatu hal, Tuhan Yesus bahkan peranan Roh Kudus menghibur adik-adik untuk itu apa yang kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan Kak agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus, agar kita dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu berdoa. Ketika ada di dalam keadaan senang dan susah, adik-adik Abah, kita harus berdoa meminta pimpinan Roh Kudus agar kita dikuatkan, agar kita tetap sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik Abah, demikianlah cerita firman Tuhan di hari ini, di minggu ini. Nah, adik-adik Abah, kakak mengingatkan untuk apa ayat hafalannya, adik-adik boleh catat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 bagian A. Yohanes 16 ayat yang ke-13 bagian A. Nah, untuk setiap adik-adik Abah, tolong dihafal dan baca-baca ulang untuk mengerti. Dan adik-adik Abah harus mengingat selalu cerita firman Tuhan ini bahwa Roh Kudus senantiasa memimpin kita, adik-adik Abah, untuk melakukan kebaikan. Amin. Nah, adik-adik Abah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pagi hari kami bersyukur karena hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik Abah mengenai Roh Kudus, peranan Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada kami, yang ada dalam setiap hati kami. Tuhan Yesus, kami anak-anak Abah, bahkan kami guru-guru Abah, mendoakan adik-adik Abah dimanapun mereka berada, untuk selalu boleh dipimpin oleh Roh Kudus, untuk selalu ada Roh Kudus dalam setiap hidup mereka, mengingatkan mereka perbuatan-perbuatan kecil pun Tuhan inginkan untuk melakukan suatu kebaikan untuk sekitarnya. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik Abah, adik-adik Abah mulai dari kelas kecil, kelas tengah, bahkan remaja. Tuhan, tolong mereka, bimbing mereka menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan, anak-anak yang dipenuhi oleh Roh Kudus, anak-anak yang menjadi berkat, anak-anak yang menjadi dampak positif dimanapun mereka berada, di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat. Tuhan, kami mau sejak kecil adik-adik Abah menjadi berkat teladan bagi sebanyak orang untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Kami juga berdoa buat keluarganya, kedua orang tuanya. Tuhan, pimpin, berikan hikmat yang daripada Tuhan untuk mengajarkan senantiasa kepada adik-adik Abah dalam melakukan suatu kehendak Tuhan, melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Bapak, demikian kami guru-guru Abah, kami mohon Tuhan untuk dilengkapi terus-menerus agar kami mampu mengajarkan adik-adik Abah ke hal yang lebih baik, mengajarkan adik-adik Abah untuk selalu mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, ini menjadi kerinduan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik Abah, selamat hari Minggu.